saling serang wilayah ini paling jadi rebutan Rusia, Ukraina. Wilayah Kherson yang saat ini dikuasai Rusia terus mendapatkan serangan dari militer Ukraina. Hal ini terus dilakukan Kiev tatkala Moskow berencana untuk membuat referendum di wilayah Ukraina itu. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyova mengatakan Ukraina terus melakukan serangan dan pengeboman di wilayah itu. Hal ini pun menunda referendum yang hendak dilaksanakan oleh Moskow. Ukraina terus melancarkan serangan ini dengan bantuan instruktur Amerika. Referendum juga telah ditunda, ucapnya dalam konferensi pers Rabu 7 September. Walau begitu, Lyudmila mengatakan cepat atau lambat wilayah itu akan kembali dalam kendali Rusia. Hal ini berdasarkan penegasan yang diutarakan oleh aparat dan otoritas berwenang Rusia yang mengendalikan wilayah itu. Ukraina sebelumnya mengklaim bahwa serangan di wilayah Kherson mulai berhasil memukul mundur pasukan Rusia di 4 desa di sekitar kota itu. Perebutan ini dilakukan melalui operasi darat. Kiev menyebut keberhasilan ini didapatkan dari serangan yang ditujukan untuk menghantam jalur pasukan Rusia, pos komando, gudang peralatan dan amunisi, serta pangkalan udara yang berisi artileri roket presisi tinggi hingga drone. Hal ini pun sempat memunculkan pemberitaan bahwa serangan yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin ke negara tetangganya itu mulai goyah. Kepemimpinan Putin bahkan disebut sudah mulai rapuh dan mulai ada pihak-pihak internal Rusia yang ingin menjatuhkannya. Putin mendeklarasikan serangan ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Ia menyebut serangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat etnis Rusia di negara itu dari kaum ultranasionalis, sekaligus menghentikan niat Kiev untuk bergabung pada aliansi militer NATO. Breaking news, Rusia menang lagi di Ukraina, kuasai kota ini. Pasukan Rusia dilaporkan berhasil menguasai kota Kherson di Ukraina. Bahkan pasukan Moskow telah mengambil alih dewan kota yang berada di sebelah selatan Ukraina itu. Wali kota Kherson Igor Kolikov mengatakan di Facebooknya bahwa pada Senin 25 April malam waktu setempat, mereka disebut telah mengambil akses masuk ke gedung dewan dan melakukan penjagaan. Orang-orang bersenjata masuki gedung dewan kota Kherson, mengambil kunci dan mengganti penjaga kami dengan milik mereka. Ujarnya seperti dikutip CNN International Selasa, Yuri Sobolevsky. Wakil regional Kherson menggambarkan insiden itu di halaman Facebooknya sebagai penyitaan. Ia mengatakan bahwa itu merupakan insiden yang sebenarnya telah ia duga. Balai kota Kherson diizinkan berfungsi dalam format yang diperkecil untuk sementara waktu. Tapi waktu itu tampaknya juga sudah berakhir, lanjut Sobolevsky. Penguasaan Kherson ini menjadi keberhasilan kedua Rusia setelah sebelumnya berhasil menguasai Mariupol. Pasukannya yang dikirimkan Presiden Vladimir Putin itu berhasil menyingkirkan kelompok pro-Ukraina di kota itu hingga bersembunyi di bunker sebuah pabrik baja. Putin sendiri disebut-sebut memiliki target keberhasilan di Ukraina. Beberapa analis mengatakan Putin ingin manuver militer yang dilakukannya terlihat berhasil pada 9 Mei mendatang. Tanggal itu merupakan hari peringatan menangnya Uni Soviet dari Nazi Jerman di Perang Dunia II. Biasanya parade militer dibuat besar-besaran oleh Rusia. Jual beli serangan Ukraina vs Rusia hingga berjatuhan korban jiwa. Perang di Ukraina makin memanas. Rusia dan Ukraina jual beli serangan hingga korban jiwa berjatuhan. Pertempuran Rusia vs Ukraina itu makin memanas sejak Senin 13 Juni. Rusia mengklaim telah menghancurkan gudang senjata Ukraina yang berada di wilayah Chernobyl. Dilansir Al Arabiya News dan TASS, gudang itu diklaim Kementerian Pertahanan Rusia sebagai tempat penyimpanan rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyatakan serangan Rusia menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, ada juga bangunan tempat tinggal yang rusak. Rusia hancurkan rute evakuasi sipil. Pasukan Rusia juga menghancurkan rute terakhir yang bisa digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari kota Severodonetsk, Ukraina. Pasukan Rusia terus melanjutkan pertempuran sengit di Severodonetsk yang merupakan kota terbesar yang masih dikuasai Kiev di Luhansk. Perang di Severodonetsk terjadi dalam upaya menguasai seluruh wilayah Donbas di Ukraina bagian timur. Seperti dilansir Reuters Selasa 14 Juni, Gubernur Provinsi Luhansk Serhiy Haidai menuturkan bahwa jembatan terakhir yang menghubungkan kota Severodonetsk dengan kota lainnya telah dihancurkan oleh pasukan Rusia. Situasi ini membuat warga sipil yang masih ada di kota itu terjebak dan pasukan kemanusiaan tidak bisa disalurkan ke kota industri tersebut. Haidai menyebut sekitar 70% wilayah kota Severodonetsk kini dikuasai Rusia. Ukraina juga telah melontarkan seruan yang semakin mendesak untuk mengirim lebih banyak senjata berat dari negara-negara barat untuk membantu mempertahankan kota Severodonetsk dari Rusia. Kiev menyebut kota itu menjadi kunci Rusia untuk menguasai seluruh Donbas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin 13 Juni malam telah menyebut pertempuran di Donbas bagian timur akan tercatat sebagai yang paling brutal dalam sejarah Eropa. Wilayah Donbas yang terdiri atas Luhansk dan Donetsk diketahui diklaim oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 lalu.
Penasihat Kepresidenan Ukraina Mikhailo Podolyak dalam pernyataan terpisah mengungkapkan bahwa negaranya membutuhkan 1.000 unit howitzer, 500 unit tank, dan 1.000 unit drone di antara senjata-senjata berat lainnya. Sementara kantor berita Rusia, RIA memberitakan, juru bicara separatis pro-Moskow Eduard Basurin mengklaim tentara Ukraina telah diblokade secara efektif di Severodonetsk. Dia memperingatkan agar para tentara Ukraina itu menyerahkan diri atau menghadapi kematian. Juru bicara Legion Internasional untuk Pertahanan Ukraina Damin Magro dalam pernyataan terpisah menyebut situasi di Severodonetsk berisiko menjadi seperti kota pelabuhan Mariupol di mana kantong besar bertempur Ukraina terputus dari pasukan Ukraina lainnya. Saat Mariupol jatuh ke tangan Rusia bulan lalu usai dikepung dan digempur berminggu-minggu, ratusan warga sipil dan petempur Ukraina yang luka parah terjebak selama berminggu-minggu di dalam pabrik baja Azovstal. Namun Rusia membantah telah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus untuk mengembalikan keamanan dan mendenazifikasikan negara tetangganya. Ukraina dan negara barat menyebut itu sebagai dalih semata untuk invasi yang menewaskan ribuan warga sipil dan memicu konflik lebih luas di kawasan Eropa. Gudang itu diklaim Kementerian Pertahanan Rusia sebagai tempat penyimpanan rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sementara itu, pemerintah Ukraina menyatakan serangan Rusia menyebabkan 22 orang terluka. Selain itu, ada juga bangunan tempat tinggal yang rusak. Rusia hancurkan rute evakuasi sipil. Pasukan Rusia juga menghancurkan rute terakhir yang bisa digunakan untuk mengevakuasi warga sipil dari kota Severodonetsk, Ukraina. Pasukan Rusia terus melanjutkan pertempuran sengit di Severodonetsk yang merupakan kota terbesar yang masih dikuasai Kiev di Luhansk. Perang di Severodonetsk terjadi dalam upaya menguasai seluruh wilayah Donbas di Ukraina bagian timur. Seperti dilansir Reuters Selasa 14 Juni, Gubernur Provinsi Luhansk Serhiy Haidai menuturkan bahwa jembatan terakhir yang menghubungkan kota Severodonetsk dengan kota lainnya telah dihancurkan oleh pasukan Rusia.